Hai sahabat Deli Serdang, bersama saya Kelvin. Kembali lagi di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep di Balik Mikrofon, dari studio Radio DSFM 93,8 MHz, Radio Pemkab Deli Serdang. Nah, buat masyarakat Deli Serdang, siapa sih yang nggak tahu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang ya? Apalagi yang mungkin kita kenal dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andus Haji Amri Tambunan. Nah, itu sering melekat ya di telinga kita ya. Nah, hari ini kita akan bahas ini tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang ini, baik itu tentang pelayanan atau inovasi yang ada di Rumah Sakit Umum. Nah, hari ini saya sudah kehadiran tamu spesial, narasumber spesial, cantik, pintar pastinya. Ada Ibu Dr. Erlinda Yani MKM, Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD Amri Tambunan. Ibu, selamat sore Bu. Iya, sore. Sehat Ibu ya? Sehat, selamat sore semua. Semangat Ibu? Semangat. Wah, semangat. Walaupun sudah beraktivitas harian, tetap semangat ya? Tetap harus semangat. Tetap harus semangat, luar biasa. Ibu, seperti yang Kelvin bahas tadi di awal, bahwasannya kita di sini pengen membahas tentang baik itu pelayanan rumah sakit umum atau inovasi, Bu ya. Ya. Nah, Ibu pasti udah sangat paham nih dengan rumah sakit umum daerah kabupaten kita pastinya, Bu ya. Nah, pertanyaan Kelvin yang pertama mungkin, bagaimana sih Bu secara singkatnya sebenarnya Rumah Sakit Umum Dr. Andus Haji Amri Tambunan ini, Bu? Ya, jadi Rumah Sakit Umum Amri Tambunan ini diawali dia berdiri dari mulai puskesmas, kemudian meningkat jadi rumah sakit tipe D, rumah sakit tipe C, kemudian rumah sakit tipe B non pendidikan, dan akhirnya sekarang menjadi rumah sakit tipe B pendidikan. Nah, dulu Rumah Sakit Amri Tambunan ini bernama RSUD Deli Serdang. Kemudian pada tahun 2021 kita ganti namanya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andus Haji Amri Tambunan. Setelah sejak tahun 2021. 2021 dulu Ya. ya. Nah, kalau untuk pelayanan pasti dong rumah sakit ya pasti notabene ini adalah pelayanan, Bu. Nah, pelayanan kesehatan apa saja sih Bu yang ada di rumah sakit umum ini, dan kalaupun ada apakah ada juga pelayanan tentang untuk prioritas Kemenkes, Bu? Kalau untuk pelayanan di rumah sakit umum itu saat ini dia ada dalam bentuk pelayanan instalasi gawat darurat, ada pelayanan rawat jalan, rawat inap, kemudian ada poliklinik dokter spesialis ya, itu semua di rawat jalan. Kemudian kita ada medical check up. Iya, ada pelayanan rehabilitasi medik, termasuk kita juga punya yang namanya hidroterapi. Ya, untuk saat ini pelayanan hidroterapi itu masih satu-satunya di Sumatera Utara. Masih satu-satunya? Iya, untuk Sumatera Utara? Iya, mungkin ada beberapa rumah sakit swasta yang rencana untuk mengembangkan hidroterapi juga, tapi yang sudah berjalan saat ini masih di RSUD Amri Tambunan. Kemudian ada layanan baru kita juga yang kedepannya akan segera kita launching, yaitu pelayanan kemoterapi, itu untuk kanker ya, dan juga ada pelayanan untuk tindakan angiografi jantung, itu cath lab. Itu kita sedang bangun gedungnya, dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa kita launching agar masyarakat Deli Serdang bisa mendapatkan penanganan jantung secara cepat. Nah, untuk pelayanan prioritas Kemenkes, saat ini RSUD Amri Tambunan itu menjadi rumah sakit jejaring terkait dengan programnya Kementerian Kesehatan dengan KJSU KIA dan non KJSU KIA. Jadi di situ ada pelayanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, TB paru, DM, kemudian ada PIE ya, penyakit infeksi emerging, dan juga ada diabetes mellitus dan gastro. Nah, itu kita masuk ke dalam rumah sakit jejaring yang diampu oleh Rumah Sakit Adamali. Alhamdulillah dipercaya Rumah Sakit Amri Tambunan pada strata media saat ini. Menarik Ibu, tadi ada hidroterapi, Bu ya? Ya, ada hidroterapi. Nah, satu-satunya yang ada di Sumatera Utara, Ibu. Ya. Ini keren banget sih, masyarakat juga mungkin pasti baru tahu tuh hidroterapi ternyata satu-satunya ada di Sumatera. Tapi boleh dijelasin sedikit nggak sih, Bu, hidroterapi itu seperti apa sebenarnya, Bu, pelayanannya? Oke. Jadi hidroterapi itu termasuk salah satu tindakan di rehabilitasi medik yang terapinya itu menggunakan atau berada di kolam renang. Nah, jadi ada standar kolam renangnya, kemudian ada standar airnya, termasuk itu nanti dia terapinya itu ada yang air dingin, ada yang air hangat gitu. Jadi dia ada standar suhu untuk terapi tersebut. Dan juga terapisnya itu dilatih khusus terkait dengan pelayanan hidroterapi.
atau tindakan yang hidroterapi tadi. Nah ini biasanya digunakan untuk pasien-pasien seperti stroke, ya, kemudian post operasi ortopedi, kemudian untuk anak-anak berkebutuhan khusus, ya kan, karena kan ada nanti gangguan-gangguan dari motoriknya kan, kemudian juga bisa untuk low back pain. Mungkin kalau pada masyarakat yang paling sering itu low back pain ya, sakit pada tulang belakang gitu. Sakit tulang belakang. Karena mungkin posisi duduk yang salah gitu kan, kita membuat sakit ya pada tulang belakang. Nah itu juga bisa kita terapi dengan hidroterapi. Kevin juga tertarik gitu. Ya boleh berobat ke rumah sakit, ayo. Bisa berenang ya? Iya, bisa berenang. Dan dijamin airnya bisa lebih bersih kan? Ya benar gitu ya. Jadi ini salah satu jadi pelayanan yang satu-satunya ada juga di Sumatera Utara ya. Iya, jadi termasuk unggulan kita juga itu. Dan mengasihkan kayaknya. Oke Bu. Nah tadi ini termasuk apa nggak Bu sih? Salah satu pelayanan yang unggulan nggak sih Bu? Iya, hidroterapi saat ini masih salah satu termasuk layanan unggulan kita di rumah sakit. Selain endoskopi ya, kita ada endoskopi center, kita juga ada pelayanan urologi, itu termasuk layanan unggulan, termasuk rehabilitasi medik tadi, dan juga pelayanan di ICU. Iya, jadi itu juga termasuk salah satu layanan yang unggulan kita di rumah sakit dan menjadi prioritas gitu. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan dia menjadi unggulan dan prioritas. Luar biasa. Nah kalau untuk sarana dan prasarananya untuk di rumah sakit Haji Amri Tambunan ini sendiri gimana? Alhamdulillah saat ini kami memiliki jumlah bed ya sekitar 210 bed, baik itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan juga kita punya ruangan isolasi khusus untuk penyakit infeksi. Kita ada ruang rawat inap jiwa juga sebanyak 9 bed, dan kemudian termasuk juga itu untuk rawatan intensifnya. Nah jadi itu untuk fasilitas kita terkait dengan rawat inap ya. Kalau untuk pemeriksaan penunjang, alhamdulillah kita sudah hampir lengkap. Kalau untuk tipe B, kita ada CT scan, kita ada X-ray, kita ada untuk panoramik foto gigi, ya, dental X-ray juga. Kemudian untuk di endoskopinya kita, saya rasa udah lengkap alatnya semua, dari mulai RCP sampai EWUS, fibroscan, kemudian ada RFA yang bisa membakar kanker hati. Jadi kanker hati itu bisa, jika dia stadiumnya masih di awal, masih bisa dibakar, dan alhamdulillah mungkin masih bisa lebih sembuh ya. Nah kemudian juga untuk di urologi kita ada SWL, ada PCNL. Jadi tindakan-tindakan operasi batu itu sudah tidak open lagi, sudah tidak operasi besar dibuka, tapi dengan minimal invasif. Jadi dia menggunakan kamera sehingga tindakan operasinya itu tidak seperti dulu tuh kan mungkin dibuka lebar gitu ya. Iya, benar. Nah sekarang dia udah minimal invasif. Begitu juga untuk tindakan bedah digestifnya. Jadi kita ada laparoskopi. Jadi kalau batu empedu ataupun usus buntu itu nggak perlu dibuka lagi. Tapi mungkin dengan dia buat kayak 3 bolongan aja gitu. Jadi kayak dia lihat ke komputer, dia mainkan ininya aja, udah selesai. Jadi hanya mesin kecil. yang bekerja. Iya, itu namanya laparoskopi. Nah itu beberapa alat kita yang ada di rumah sakit, di luar dari alat standar yang wajib ada di rumah sakit ya, untuk tipe B, sesuai dengan standar Menkesnya. Kalau dari segi alat mungkin sudah bisa bersaing gitu ya. Harusnya sudah. Luar biasa. Dan harus sudah ya sebenarnya ya, iya. Dan bisa go untuk taraf internasional malahan ya seharusnya. Kita rencanakan. Luar Mari kita biasa. doakan. Nah biasanya masyarakat itu Ibu, yang sering terjadi di rumah sakit umum itu adalah pelayanan Ibu ya. Iya. Pasti ya. Ini sering banget terjadi nah. Sering ya. Nah setiap rumah sakit punya pelayanannya masing-masing. Nah kalau rumah sakit umum daerah Kabupaten Deli Serdang sendiri nih, atau rumah sakit Haji Amri Tambunan, gimana nih sebenarnya untuk pelayanannya Ibu? Maksudnya untuk pelayanan ini kira-kira? Cara untuk mendapatkan pelayanannya, maaf Ibu. Oh, cara untuk mendapatkan pelayanannya. Jadi tergantung nih, pasien yang datang ke rumah sakit itu apakah kasusnya emergensi. Kalau kasusnya emergensi bisa langsung datang ke instalasi gawat darurat kita. Itu buka 24 jam, dokternya juga 24 jam. Untuk dokter spesialisnya kita on call. Jadi semua pasien yang datang pasti kita konsul ke dokter spesialis yang kompeten sesuai dengan keluhan pasiennya.
Tapi hanya via telepon ya, yang standby belum ada. Nah kalau dia kasusnya tidak emergensi, itu bisa datang ke klinik rawat jalan. Kita punya ada 18 ya, kalau saya nggak salah ada 18 klinik rawat jalan dengan berbagai spesialis yang ada. Dan kita juga sudah memiliki dokter konsultan. Itu ada 14 dokter konsultan kita, termasuk konsultan di paru, konsultan di penyakit dalam, konsultan di bedah, konsultan di THT. Jadi ada beberapa sudah memang konsultan kita di rumah sakit. Jadi kalau untuk mendapatkan pelayanan seperti itu, jadi datang ke rumah sakit, kita akan lihat tergantung kondisi pasien. Ya, jika emergensi bisa langsung datang ke IGD, kita tangani. Kalau perlu rawat inap, kita rawat inapkan. Kalau tidak perlu mungkin BPJ karena ada indikasi rawat inap. Tapi kalau memang kondisinya tidak emergensi, di jam 8.30 sampai dengan jam 2 siang itu klinik rawat jalan kita buka untuk dokter-dokter spesialis. Dan kita di rumah sakit melayani BPJS, kemudian kita juga melayani Jasa Raharja, BPJS TK, dan juga beberapa asuransi yang di bawah naungan Mandiri InHealth dan juga Edmedica. Nah kalau dari segi pelayanan tadi luar biasa, alat-alatnya juga keren Ibu ya, rumah sakit umum daerah kabupaten kita sendiri ini sebenarnya. Nah ini sudah pernah nggak dapat prestasi gitu? Alhamdulillah sudah pernah mendapatkan beberapa prestasi ya, termasuk pernah menjadi the best of hospital di tahun 2022 kalau saya nggak salah. Kemudian yang baru-baru ini kita mendapatkan prestasi sebagai untuk tingkat kabupaten ya, untuk terkait dengan penanganan arsip itu ada juara 1 juga. Kemudian the best management untuk rumah sakit, banyak sih beberapa prestasi-prestasi yang sampai saya juga udah lupa. Tapi kalau mau jelasnya datang ke rumah sakit umum ya, bisa lihat semua penghargaannya langsung. Bisa lihat semua sertifikat yang lengkap ya Bu, langsung Ibu tunjukin ya. Iya, bisa lihat. Dapat masyarakat dari Serdang yang pengen tahu apa aja prestasi datang nih ke rumah sakit umum. Biar ditunjukin sama Ibu Erlinda. Oke Bu, untuk institusi pendidikan mana saja sih Bu yang berafiliasi dengan rumah sakit umum ini? Iya. Untuk saat ini Rumah Sakit Amri Tambunan itu rumah sakit pendidikan utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Itu untuk fakultas kedokterannya. Tapi ada juga beberapa fakultas kedokteran yang lain yang juga bekerja sama dengan kita seperti Nomensen. Nah, kalau untuk di luar dari fakultas kedokteran itu ada seperti Medistra, kemudian ada juga kayak stikesnya Kemenkes itu ada juga. Kemudian ada juga yang sekolah apoteker, ada yang lain-lain, banyak institusi, ada beberapa yang bekerja sama dengan RSUD Amri Tambunan terkait dengan pendidikannya. Iya. Nah kalau tadi kita udah berbicara pelayanan, bagaimana dengan inovasinya? Inovasi kita di rumah sakit itu ada beberapa, ya. Salah satunya itu SIPOP. SIPOP itu pengantaran obat pasien ke rumah. SIPOP? Ya, SIPOP. Pengantaran? Obat pasien. Obat pasien? Jadi seperti Gojek ya. Jadi pasien-pasien, tapi itu saat ini kita memang masih membatasi untuk pasien-pasien dengan disabilitas ya, yang khusus ataupun lansia. Karena kan mereka kalau menunggu lama di rumah sakit, kasihan kan, apalagi kalau lansia. Jadi seperti rawat jalan, jika dia berobat, setelah selesai dari dokter, pasiennya kita suruh pulang aja. Nah nanti obatnya kita antarkan ke rumah. Tapi itu memang juga sekarang masih sebatas Lubuk Pakam dan sekitarnya, mengingat wilayah Kabupaten Deli Serdang yang sangat luas ya. Bisa sampai ke Sibolangit ya kan, ya, mungkin kita ngantar sampai ke Sibolangit dari Lubuk Pakam. Jadi masih kita batasi untuk Lubuk Pakam dan sekitarnya. Mungkin sampai Tanjung Morawa masih bisa kita antar. Iya, baik itu rawat inap maupun rawat jalan. Jadi kalau rawat inap juga jika hanya tinggal nunggu obat, pasiennya kita pulangkan saja, nanti obatnya diantar ke rumah. Itu salah satunya juga. Kemudian sebenarnya yang masih belum launching tapi sudah disiapkan itu sistem informasi manajemen rawat jalannya itu yang dalam bentuk aplikasi. Jadi dia masuk ke Play Store, itu dia namanya Simpan di Hati. Nah itu nanti pasien bisa mendaftar dari rumah melalui handphone. Jadi kita buat pendaftaran dari rumah melalui handphone, dia masukin datanya sendiri. Nah, itu nanti akan terkonek langsung ke rumah sakit, sehingga pada saat pasien datang ke rumah sakit dia hanya tinggal menunjukkan barcode dan scan barcode, sehingga bisa langsung pergi ke rawat jalan untuk mengurangi antrian di rekammedik pendaftaran.
Nah itu juga, kemudian ada beberapa juga lagi yang inovasi-inovasi yang sudah dikerjakan di rumah sakit. Termasuk salah satunya itu yang kita kerjasama dengan Dukcapil juga, terkait dengan penerbitan akte lahir dan kartu identitas anak untuk semua bayi yang baru lahir di Rumah Sakit Amri Tambunan. Jadi ketika dia lahir, dia langsung dapat akte kelahiran dan juga kartu identitas anak itu. Langsung dapat. Iya, langsung dapat. Kartu Kia ya? Iya, kartu Identitas anak. Iya, dan akte kelahiran juga. Dan inovasi ini Bu ada nggak apanya? Mungkin seperti apa ya? Kriteria yang mendapatkan inovasi ini Bu, atau kriteria pasien maksudnya, apakah BPJS juga bisa gitu? Untuk semua pasien. Semua pasien? Iya. Semua pasien? Untuk semua pasien yang berobat ke rumah sakit. Nah itu dia, jadi buat masyarakat Deli Serdang yang BPJS jangan ragu. Masih dapat tadi Sipop ya Bu ya? Iya, dapat. Sipop, jadi ini lagi sakit flu ya, langsung dipesan langsung aja. boleh. Karena sistemnya kayak Gojek tadi Bu. Iya, kita juga ada home care. Home care, Cuman home care ini memang saat ini belum di cover oleh BPJS. Jadi jika ada keluhan di rumah, misalnya tidak mau datang ke rumah sakit, Tim medisnya yang datang? Ya, tim medisnya kita bisa dihubungi ke rumah sakit. Nanti tim medisnya akan datang ke rumah untuk memeriksa pasiennya. Dan nanti jika ada perlu obatnya akan diantar menggunakan Sipop. Tapi untuk yang ini belum di cover oleh BPJS. Jadi mudah-mudahan ke depannya nanti akan di cover oleh BPJS ya. Iya, karena pelayanan yang simpel itu mungkin masyarakat lebih suka ya gitu ya. Iya, Salah satu ya iya, seperti itu ya. iya. Luar biasa ya. Kita doain aja deh masyarakat Deli Serdang ya. Cepet-cepet tuh di cover oleh BPJS, jadi home care itu sangat membantu pasti ya. Iya, Sipop tadi juga sangat membantu, luar biasa Ibu. Iya. Oke Bu, mungkin kontribusi Bu buat rumah sakit umum ini sendiri dalam pengembangan sistem kesehatan pada masyarakat Deli Serdang itu seperti apa Ibu? Kalau untuk kontribusinya itu saat ini ya kita berupaya agar masyarakat Deli Serdang itu dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Amri Tambunan. Gak ribet-ribet Ibu ya? Iya, nggak ribet-ribet. Itulah salah satunya kita membuat inovasi yang pendaftaran melalui di rumah tadi. Itu salah satu sebenarnya inovasi agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amri Tambunan. Karena yang namanya Rumah Sakit Umum Daerah itu pasti yang diutamakan harusnya masyarakat ya, terutama masyarakat Deli Serdang, karena itu miliknya pemerintah Kabupaten Deli Serdang gitu. Nah, walaupun saat ini rumah sakit kita sudah menjadi rumah sakit rujukan dari beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Wah, luar biasa. Sudah jadi rujukan dari beberapa kabupaten? Iya, jadi kita banyak rujukan tuh ada dari Padang Sidempuan, ada dari Sibolga, ada dari Tebing, ada dari Siantar, ada dari Rantau Prapat, dari Samosir, jadi hampir dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Luar biasa. Nah, harapan Ibu deh buat rumah sakit Deli Serdang ini ke depannya seperti apa Ibu? Ya, saya sebagai wakil direktur bidang pelayanan medis ya, yang pastinya membawahi terkait dengan pelayanan di rumah sakit. Saya berharap ke depannya rumah sakit ini bisa terus berkembang dan meningkat menjadi tipe A. Di mana tipe A ini pastinya kita akan mempunyai kompetensi dokter yang lebih lagi dari yang kita punya sekarang, dan memiliki sarana prasarana yang lebih juga lagi dari yang kita punya sekarang, dan juga jumlah bednya juga harus di atas 250 bed. Jadi itulah yang sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan insya Allah bisa kami dapat capai sehingga rumah sakit umum daerah Dr. Andes Haji Amri Tambunan ini dapat selevel dengan rumah-rumah sakit daerah yang tipenya di A. Dan ini juga pastinya akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Deli Serdang, karena jika itu sudah terpenuhi semua, maka tidak perlu banyak pasien yang kita rujuk ke rumah sakit yang jenjangnya lebih tinggi dari rumah sakit Amri Tambunan. Luar biasa. Ya, harapan Ibu secepatnya menjadi tipe A ya. Ya. Secepat ya. Secepat as possible. Oke, luar biasa. Tapi sebelumnya Ibu punya apa closing statement Ibu untuk buat masyarakat Deli Serdang ini agar bahwasannya ternyata rumah sakit umum kita kalau parameternya ternyata berdaya saing luar biasa Ibu ya. Kira-kira apa hal yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Deli Serdang ini Ibu sebelum kita tutup Ibu? Ya.
Yang pasti, yang pertama jangan pernah takut untuk datang berobat ke rumah sakit. Benar. Karena rumah sakit itu bukan tempat untuk yang ditakuti, tapi adalah tempat untuk kita menjadi sembuh jika kita punya keluhan daripada kesehatan. Kemudian yang kedua, yang pasti Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amri Tambunan itu ada untuk seluruh masyarakat Deli Serdang. Sehingga jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amri Tambunan, ya kan, terutama pasien-pasien yang punya BPJS. Kami akan layani semua pasien, baik itu BPJS, non BPJS, dalam bentuk yang sama, tidak ada perbedaan. Mungkin itu aja, agar yang paling utama sih kami ingin masyarakat Deli Serdang ini semua mendapatkan pelayanan dengan mudah, efisien, efektif, ya, sehingga tingkat kesehatannya semakin tinggi, sehingga dapatlah kita wujudkan Deli Serdang sehat. Deli Serdang sehat itu dia yang paling penting. Iya. Apalagi itu buat masyarakat Deli Serdang yang Iya. takut, Ibu. Biasanya takut, Ibu. Iya, kan biasanya kan masyarakat takut datang ke rumah sakit. Iya, kan? benar. Iya. Benar. Karena takut, malah tahu takut penyakit ya sebenarnya. Iya, Itu dia betul. sebenarnya tujuannya adalah kita mengidentifikasi dari sejak dini Iya. penyakitnya, itu luar biasa ya. Jadi kita tahu apa yang pelayanan apa yang cocok dengan Iya, betul. masyarakat Deli Serdang. Nah, itu dia luar biasa. Jadi ternyata Rumah Sakit Umum Deli Serdang ini luar biasa dan berdaya saing luar biasa juga. Jadi jangan takut untuk berobat ya. Dan pelayanannya tadi juga kita banyak yang disampaikan oleh Bu Erlinda itu luar biasa semua pelayanannya, Ibu ya. Oke, Bu, terima kasih buat waktunya, Ibu, sudah hadir Iya, ke podcast kita. sama-sama. Kita tunggu loh untuk podcast berikutnya. Baik, saya tunggu dengan dengan tema-tema yang berikutnya, Bu ya. Ya, Siap, Ibu baik, ya? baik, Nggak siap. kapok-kapok sih dia, Bu ya. Oh iya. Oke, luar biasa, Ibu. Dan buat masyarakat Deli Serdang, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Saya Kelvin, mewakili Ibu Dokter juga ya. Dan tim yang bekerja, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.